Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahma dari Prodi Informatika 18A. Di sini saya ingin menyampaikan materi jurnal saya yang telah saya temukan mengenai desain pengembangan e-learning. Yang pertama yaitu definisi e-learning. Penelitian Shimamura pada tahun 2003 mendefinisikan bahwa e-learning adalah suatu pengalaman belajar yang disampaikan melalui teknologi elektronika. Definisi lain tentang e-learning disampaikan oleh Dot pada tahun 2002 menjelaskan kegiatan belajar melalui perangkat elektronika komputer yang tersambung pada internet. Dari jurnal yang satu lagi menjelaskan bahwa arti e-learning adalah cara yang ditempuh agar menghasilkan proses belajar yang dinamis, bersemangat, dan menarik untuk memperoleh keterampilan baru dan pemahaman akan sebuah konsep. E-learning adalah semua tentang peserta didik menangkap perhatian peserta didik dengan konten khusus yang dirancang untuk memenuhi kebutuhan mereka yang dapat disesuaikan dengan kecepatan masing-masing peserta didik dalam belajar serta memberikan lingkungan belajar yang nyaman bagi peserta didik. Yang kedua yaitu manfaat e-learning dan kekurangan e-learning. E-learning dapat mempermudahkan interaksi antara peserta didik dengan bahan atau materi pelajaran. Peserta didik dapat saling berbagi informasi atau dapat mengenai berbagai hal yang menyangkut pelajaran atau kebutuhan pengembangan diri peserta didik. Beberapa manfaat yang diperoleh oleh guru. Yang pertama, lebih mudah melakukan pemutakhiran bahan yang menjadi tanggung jawab sesuai dengan ketentuan perkembangan keilmuan yang terjadi. Yang kedua, mengembangkan diri atau melakukan penelitian guna meningkatkan wawasannya karena waktu luang yang dimiliki relatif lebih banyak. Dari jurnal yang saya temukan, manfaat e-learning ada 3. Yang pertama, e-learning merupakan jaringan dengan kemampuan untuk memperbaharui, menyimpan, mendistribusi, dan membagi materi ajar atau informasi. Yang kedua, menjelaskan pengiriman sampai ke pengguna terakhir melalui komputer dengan menggunakan teknologi internet yang standar. Dan yang ketiga, memfokuskan pada pandangan yang paling luas tentang pembelajaran di balik paradigma pembelajaran tradisional. Adapun kekurangan dari e-learning yang diantaranya sebagai berikut. Yang pertama, interaksi secara langsung antara pengajar dan siswa akan berkurang. Dan yang kedua, proses pembelajaran akan cenderung mengarah kepada pelatihan bukan mengarah kepada pendidikan. Ketiga, akan kebaikan aspek akademik atau sosial dan sebaliknya dapat mendorong aspek komersial. Dan yang keempat, siswa yang tidak memiliki motivasi belajar yang tinggi akan mengalami kegagalan. Perancangan simulasi pembelajaran kriptologi klasik menggunakan metode web-based learning. Yang pertama yaitu e-learning teknologi standar arsitektur atau disebut dengan LSTA. Standar LTSA merupakan standar internasional sistem pembelajaran yang dikembangkan berdasarkan IAA Learning Standard Committee atau LTSC oleh Franz Proportional Definisi EduTool yang merupakan arsitektur tingkat tinggi yang berfokus pada masalah teknologi pembelajaran, pelatihan berbasis komputer, sistem pendukung informasi elektronik, instruksi, pembantuan komputer, dan lain-lain. Yang kedua yaitu web-based learning atau WBL, fitur-fitur yang harus ada pada layanan web sehingga bisa disebut web-based learning. Ada 5. Yang pertama, informasi pembelajaran, catatan, pengumuman, dan jadwal. Yang kedua, peta kurikulum. Dan yang ketiga, bahan ajar seperti slide, handout, dan artikel. Dan yang keempat, komunikasi melalui email dan forum. Kelima, penilaian formatif dan sumatif. Yang ketiga, Unified Modeling Language atau UML.
UML adalah bahasa pemodelan untuk sistem atau perangkat lunak yang berparadigma berorientasi objek. Model pembelajaran web-based learning di jurnal saya ada 3. Yang pertama, stack dan grafik web-based learning. Teks dan grafik adalah bentuk yang paling sederhana dalam web-based learning program. Hanya menyimpan materi-materi pembelajaran di dalam web dan murid atau mahasiswa dapat mengaksesnya dengan mudah karena hanya menyampaikan teks dan grafiknya saja. Dan yang kedua, interaktif web-based learning. Model web-based learning seperti ini memiliki level interaktivitas yang lebih tinggi dibandingkan model yang pertama. Model ini dilengkapi dengan sarana latihan atau self-test, test entry, column mapping, dan lain-lain. Yang ketiga, interaktif multimedia web-based learning. Kebanyakan program belajar dengan menggunakan model seperti ini biasanya membuat interaksi antara pengajar atau dosen dan murid atau mahasiswa secara real-time melalui audio dan video streaming, interactive web discussion, bahkan audio dan video desktop conference. Pemodelan e-learning dengan framework teknologi sistem arsitektur atau disebut dengan LTSA. Di jurnal saya temukan bahwa pemodelan e-learning yang berbasis web ini akan dimodelkan dengan menggunakan standar IEEE atau Institute of Electrical and Electronic Engineering yang bernama Learning Technology System Architecture atau disebut dengan LTSA. Learning Technology System Architecture merupakan suatu standar untuk sistem teknologi pembelajaran yang menyediakan suatu kerangka kerja untuk mengetahui sistem yang ada dan yang akan dibangun. Sekian penjelasan dari jurnal saya. Kalau ada salah dan janggalnya, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.